Pengantar vektor geometri. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruang garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Di sini kita akan menyatakan vektor dengan huruf kecil tebal A, K, V, W, dan X. Bila kita berbicara mengenai vektor, maka kita akan menyatakan bilangan sebagai sebuah skalar. Semua skalar kita merupakan bilangan real dan akan dinyatakan oleh huruf kecil biasa miring seperti A, Q, V, W, dan X. Vektor juga seringkali disederhanakan dengan memperkenalkan sebuah sistem koordinat siku. Untuk sementara, kita membatasi pembicaraan hanya vektor di dalam ruang 2 atau bidang. Misalkan V adalah sebarang vektor di dalam bidang seperti gambar di samping, sehingga titik awal V berada di titik asal dan titik terminal V di koordinat V2. V1, V2 dinamakan komponen-komponen dari V dan bisa dituliskan sebagai V sama dengan V1 dan V2. Perhatikan vektor-vektor berikut ini. Vektor A dan C mempunyai panjang yang sama dan arah yang sama. Vektor A dan C dinamakan ekivalen karena sebuah vektor hanya akan ditentukan oleh panjang dan arahnya. Maka bisa dikatakan vektor A sama dengan C karena kedua vektor tersebut punya panjang vektor dan arah yang sama meskipun letaknya berbeda. Vektor A, A1, A2 dan vektor C, C1, C2 dikatakan ekivalen jika dan hanya jika A1 sama dengan C1 dan A2 sama dengan C2. Definisi: jika V dan W adalah sebarang dua vektor, maka jumlah V tambah W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Letakkan vektor W sehingga titik awalnya berhimpit dengan titik terminal dari vektor V. Vektor V tambah W dinyatakan oleh panah dengan titik awal V ke titik terminal dari W. Jika V adalah sebuah vektor dan Q adalah sebuah bilangan real atau skalar, maka hasil perkalian QV didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang dari V dan arahnya adalah sama seperti arah dari V jika K lebih besar dari 0 dan berlawanan dengan arah V jika K lebih kecil dari 0. Kita mendefinisikan QV sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Vektor di dalam ruang 3. Vektor-vektor di bidang api diwakili pasangan bilangan real. Contohnya yaitu V sama dengan V1, V2. Vektor-vektor di dalam ruang 3 yaitu triple bilangan real. Contohnya seperti V sama dengan V1, V2, dan V3. Sistem-sistem koordinat siku-siku di dalam ruang 3 dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu sistem tangan kiri atau left hand dan sistem tangan kanan right hand. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di bawah. Contoh, gambarlah sebuah sistem tangan kanan dan letakkan titik 4, 5, dan 6. Di sini sudah terdapat contohnya. Jika V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, dan W3 adalah dua vektor di dalam ruang 3, maka argumen yang serupa dengan argumen yang digunakan adalah vektor-vektor di dalam sebuah bidang, yaitu 1. V dan W ekivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. 2. V tambah W sama dengan V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 ditambah W3. Sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam vektor matematika, I, J, dan K adalah vektor basis yang digunakan untuk mewakili vektor dalam ruang 3 dimensi. Vektor basis ini membentuk sistem koordinat kartesius yang memungkinkan vektor
dua kali sebagai kombinasi linear dari komponen-komponen X, Y, dan Z. Y adalah vektor basis yang searah dengan sumbu X, berarti panjangnya searah dengan sumbu X dan tidak memiliki komponen Y dan Z. Y adalah vektor basis yang searah dengan sumbu Y, berarti panjangnya searah dengan sumbu Y dan tidak memiliki komponen X dan Z. K adalah vektor basis yang searah dengan sumbu Z, berarti panjangnya searah dengan sumbu Z dan tidak memiliki komponen X dan Y. Perkalian skalar dua vektor atau dot products. Misal diketahui vektor U sama dengan A, B, C dan vektor V sama dengan D, E, F, maka rumusnya vektor U dot vektor V sama dengan A kali D ditambah B dikali E ditambah C dikali F. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 2, 3 dan vektor B sama dengan min 3, 1. Tentukanlah yang pertama vektor A dot vektor B, yang kedua vektor A dot 2A vektor 2A dikurang vektor B. Jawabannya yang pertama vektor A dot vektor B yaitu sama dengan vektor A yaitu 2 dan 3 dikali dengan vektor B yaitu min 3 dan 1. Atas kali atas dan bawah dan dikali bawah. 2 dikali min 3 ditambah 3 dikali 1 yaitu 2 dikali min 3 sama dengan min 6 dan 3 dikali 1 dengan 3. Jadinya min 6 ditambah 3 dan hasilnya min 3. Yang kedua yaitu vektor A dot vektor 2A dikurang vektor B, yaitu untuk vektor kita harus mengerjakan yang di dalam kurung dulu, yaitu vektor 2A dikurang vektor B. Nah, vektor A nya yaitu 2 dan 3. Kita masukkan dulu 2 dikali vektor A yaitu 2, 3 dikurang vektor B yaitu min 3, 1. 2 dikali 2, 4, 2 dikali 3, 6. Jadi hasilnya 4, 6 dikurang min 3, 1. Seperti biasa, atas dan atas, bawah dan bawah. 4 min dikurang 4 dikurang min 3. Karena min ketemu min jadi plus. Jadi yaitu 4 tambah 3 sama dengan 7, 6 kurang 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 7 dan 5. Lalu kita masukkan untuk perkaliannya. Vektor A yaitu 2, 3 dikali 7 dan 5. Atas kali atas, bawah kali bawah. Yaitu 2 kali 7, 3 kali 5. 2 kali 7 yaitu 14 ditambah 3 kali 5 yaitu 15, hasilnya 29. Besar sudut antara dua vektor. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Panjang vektor A dikali B dikali panjang vektor B cos theta sama dengan vektor A dot vektor B. Maka hasil rumus yang didapat yaitu cos theta sama dengan panjang vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, contohnya diketahui vektor A sama dengan 1 min 3 dan vektor B sama dengan min 4, 2. Berapakah besar sudut antara vektor A dan vektor B? Jawab vektor A dot vektor B yaitu vektor A 1 min 3 dikali vektor B yaitu min 4, 2. Atas kali atas, bawah dikali bawah. 1 dikali min 4 ditambah
min 3 dikali 2, yaitu min 4 ditambah min 6, yang dimana plus diketemu minus sama jadi hasilnya minus, yaitu kurang. Min 4 dikurang 6 sama dengan min 10. Nah, untuk mencari panjang A, kita mengubahnya menjadi akar. Nah, vektor A-nya itu 1 minus 3. 1 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat, yaitu 1 pangkat 2 1 min 3 pangkat 2 positif 9. Jadi 1 ditambah 9 sama dengan 10. Jadi akar 10. Panjang vektor B yaitu akar min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu min 4 pangkat 2 sama dengan 16 dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 16 ditambah 4 jadi 20, yaitu akar 20. Nah, kita akan mencari cos tetanya dan rumus vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B, dimana vektor A dot vektor B yaitu min 10 dan panjang vektor A dan panjang vektor B yaitu akar 10 dikali akar 20. Nah, akar 10 dikali 20 hasilnya akar 200. Nah, dimana 100 dikali 2 akar 200 bisa kita sederhanakan jadi akar 100 dikali 2, dan dimana akar 100 bisa kita sederhanakan menjadi 10. Jadi 10 akar 2. Nah, kita bisa coret angka 10-nya menjadi jadi 1, dan dimana hasilnya yaitu min 1 per akar 2, dan kita rasionalkan dikalikan dengan akar 2 per akar 2, dimana hasilnya yaitu min 1 per 2 akar 2. Nah, cos dari setengah akar 2 yaitu 45 derajat dan sudut lurusnya yaitu 180 derajat. Maka cos tetanya adalah 180 derajat dikurang 45 derajat adalah 135 derajat. Jadi besar sudut antara vektor A dan vektor B yaitu 135 derajat. Vektor proyeksi. Nah, vektor C adalah proyeksi dari vektor A pada vektor B. Dan rumus vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B dikali vektor B per panjang vektor B. Nah, dapatkan hasil rumusnya itu vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Nah, vektor proyeksi pada vektor A pada vektor B, vektor A dot vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali B dikali vektor B. Nah, untuk vektor proyeksi B pada vektor A, maka kita hanya mengubah akan mengubah penyebutnya menjadi perpanjang vektor A kuadrat dikali, dan kita mengubah vektornya yaitu vektor A, dari mana rumusnya yaitu vektor A dot vektor B per panjang vektor A kuadrat dikali vektor A. Contoh pertama, diketahui vektor U yaitu 1, 2 dan vektor V yaitu 4, 3. Tentukanlah proyeksi vektor ortogonal vektor V pada vektor U. Vektor proyeksi vektor V pada vektor U adalah seperti rumus yang tadi. Vektor U dikali vektor V per panjang, karena dia pada kita pakai vektor U. Karena dia pada vektor U kita pakai vektor U, yaitu per panjang vektor U kuadrat dikali vektor U. Nah,
yaitu vektor U-nya yaitu 1 dan 2, dan vektor V-nya yaitu 4, 3. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi vektor U kali vektor V yaitu 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 per vektor U kuadratnya itu kita pakai rumus seperti yang tadi. Akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat pangkat 2, dan kita kali vektor U nya yaitu 1, 2, maka 4 ditambah 6 akar 5 pangkat 2 dikali vektor U yaitu 1, 2, maka 4 tambah 6 yaitu 10, akar 5 pangkat 2 yaitu tetap 5 karena setelah dipangkatkan diakarkan juga tetap 5, dan dikali vektor U yaitu 1, 2. Kita sederhanakan 10 bagi 5 yaitu 2. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. Jadi kita ubah lagi menjadi 2i ditambah 4j. Maka kita dapat hasil vektor proyeksinya yaitu 2i ditambah 4j. Dan contoh 2, diketahui vektor U yaitu 1, 2 dan vektor V yaitu min 3, 4. Tentukanlah vektor proyeksi U, vektor U ditambah vektor V pada vektor U. Vektor proyeksi U ditambah vektor V pada vektor U adalah, dan kurung vektor U ditambah vektor V dot vektor U per panjang vektor U kuadrat dikali vektor U. Nah, kita selesaikan di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu vektor U ditambah vektor V, di mana vektor U nya yaitu 1, 2, vektor V nya yaitu min 3, 4. Jadi atas kali atas, atas tambah atas, bawah tambah bawah. 1 ditambah min 3 hasilnya, karena dia plus ketemu minus jadi minus. Jadi 1 kurang 3 yaitu min 2. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi didapat min 2, 6. Jadi kita kalikan dengan vektor U yaitu min 2 dikali 1, 6 dikali 2, dan ditambahkan per panjang vektor U kuadrat. Nah, vektor U yaitu 1, 2. Jadi akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dipangkatkan 2. Nah, terus kita kalikan dengan vektor U yaitu 1, 2. Nah, min 2 dikali 1 yaitu min 2 ditambah 6 dikali 2 yaitu 12 per akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat yaitu hasilnya 5 dipangkatkan 2 dikalikan vektor U yaitu 1, 2. Jadi hasilnya 10 dari min 2 tambah 12 yaitu 10, dan akar 5 pangkat 2 yaitu tetap hasilnya 5 karena setelah dipangkatkan dan diakarkan hasilnya tetap 5 dikali vektor U yaitu 1 per 2. 1, 2. Jadi 10 bagi 5 yaitu 2 dikali vektor U yaitu 1, 2. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. Dan kita rubah menjadi 2i ditambah 4j. Dan hasil proyeksi vektor U ditambah vektor V pada vektor U yaitu 2i ditambah 4j. Contoh ketiga yaitu diketahui vektor A sama dengan 4i ditambah 2j kurang 2k, dan vektor B yaitu 6i kurang 4j tambah 2k. Tentukanlah vektor proyeksi vektor A pada vektor B. Vektor A sama dengan 4, 2, min 2. Vektor B yaitu 6, min 4, 2. Vektor proyeksi A pada B, vektor B yaitu
vektor A dot vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor W. Nanti saya kaca dulu. Empat, seperti biasa, atas dikali atas, tengah dikali tengah, bawah dikali bawah. 4 dikali 6 ditambah 2 dikali min 4 ditambah min 2 dikali 2 per panjang vektor B kuadrat. Itu vektor B nya 6 min 4 2. Jadi akar 6 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat dipangkatkan 2 dalam kurung. Dikalikan dengan vektor B yaitu 6 min 4 2. Jadi 4 kali 6 24 ditambah 2 dikali min 4 yaitu min 8 ditambah 2 min 2 dikali 2 yaitu min 4 per akar 36 dari 6 pangkat 2 yaitu 36 ditambah min 4 pangkat 2 yaitu 16 dan 2 pangkat 2 yaitu 4 dalam kurung dipangkatkan 2 dikalikan dengan vektor B yaitu 6 min 4 2. 24 dikurang 8 yaitu 16 dan dikurang lagi dengan 4 yaitu 12 per akar 5 dalam kurung akar 5 6 dipangkatkan 2 dikalikan dengan vektor B yaitu 6 min 4 2 dan didapatkan hasilnya yaitu 12 per 56 karena setelah dipangkatkan dan diakarkan hasilnya tetap 56 dikalikan 6 dengan vektor B yaitu 6 min 4 2. Selanjutnya 12 per 56 kita sederhanakan dibagi dengan 4 yaitu 3 per 14. Nah 6 min 4 2 yang kita bisa rubah menjadi 6I kurang 4J plus 2K. Nah lalu kita kalikan saja semuanya. 3 kali 6 yaitu 18I per 14. 3 kali 4 yaitu 12 per 14J dan 3 kali 2K yaitu 6 per 14K. Nah kita sederhanakan lagi dibagi 2 yaitu 9 per 7I dikurang 6 per 7J ditambah 3 per 7K dan hasilnya yaitu 9 per 7I kurang 6 per 7J ditambah 3 per 7K. Maka vektor proyeksi vektor A pada vektor B yaitu 9 per 7I kurang 6 per 7J ditambah 3 per 7K. Kesimpulan, vektor adalah alat yang sangat penting dalam matematika dan fisika. Digunakan untuk mempresentasikan besaran yang memiliki arah dan besar. Dalam ruang dimensi 2 dan 3, vektor dapat dinyatakan dengan komponen-komponen menunjukkan arah dan panjangnya. Operasi dasar pada vektor seperti penjumlahan, perkalian dasar, skalar, hasil kali titik, hasil kali silang, dan proyeksi sangat berguna dalam berbagai aplikasi ilmiah dan teknik.